menenggilah hari, di mana bintang menenggi hari. Kalaulah indah karenaulah Tuhan sayang, kalaulah indah karenaulah Tuhan, indahlah nyolah kami kamari, sampailah kamari. Indahlah kami sampai kamari. Lima buah lada lima tuan, lima buah lada lima. Masalahnya sebuah daun di balik daun. Masa sebuah di balik daun. Kasihlah Tuhan Allah diterima dendang, kasihlah Tuhan Allah diterima. Indahlah nyoka lupa odapun dari bulan tahun. Indah kalupo bari bulan tahun. Pisanglah ane baola balai, pisanglah ane baola balai. Masalahnya sebuah peti di dalam peti. Masa sebuah di dalam peti. Utanglah ame dapatlah dibayi, utanglah ame dapatlah dibayi. Utanglah nyola budi yo mati, dibawa mati. Utanglah budi dibawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa N2S TV dimanapun berada, baik di kampung halaman Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah maupun yang berada di perantauan. Berbahagia sekali hari ini kami kembali dapat bergabung dan berkumpul untuk melanjutkan dialog dan perbincangan tentang khasanah adat dan budaya pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ada Pak Jainun Tanjung. Apa kabar Pak? Kabar baik. Alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah. Beliau adalah
tokoh masyarakat di Kota Sibolga dan juga di Tapanuli Tengah. Kemudian seperti biasa ada Pak Sayang yang nama lengkapnya adalah Sahriman Irawadi Hutajulu. Sehat Pak Sayang? Alhamdulillah Pak, siap. Baik. Kemudian di sebelah kiri saya ini kembali seorang anak muda Kota Sibolga, tinggal di pasar belakang, yang selalu menemani kami dalam berdialog dalam hal masalah budaya pesisir. Apa kabar? Baik Mama. Ala siap keping tu? Kok keping bom le Mama? Cuma dosa aja bom le dapet. Cuman mau keping. Tapi ketemu na ala meminta panjar. Oke lah, Beko siapkan pertanyaan ya. Oke Mama, siap Mama. Pemirsa, hari ini adalah sambungan dari edisi yang lalu tentang beberapa prosesi pernikahan sesuai dengan adat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah di Sumatera Utara. Pada bagian lalu sudah kita perbincangkan ya Pak Jainun, Pak Sayang. Yang pertama adalah marisi dalam hal menjajaki pendekatan atau mencari informasi dari pihak anak laki-laki atau keluarganya kepada pihak anak perempuan atau anak gadis. Artinya belum bicara secara serius. Itulah marisi, bertanya-tanya. Pemirsa, sebagai lanjutan dari marisi itu, maka dilakukanlah yang disebut sirih batanyo. Pada tahap ini, pembicaraan sudah boleh disebut serius. Kan begitu Pak Jainun, Pak Sayang? Ya kan? Iya. Mengapa lebih serius? Karena di sana sudah ada penjelasan tentang status si anak gadis, kemudian permintaan dari kedua orang tua si gadis, serta syarat-syarat yang diajukan. Dan ketika ini semua sudah disepakati dan disetujui, ditentukanlah hari untuk mengantarkan keping atau mengantarkan uang dan melamar sebagai tanda pertunangan. Di sana akan hadir kerabat kedua belah pihak, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, dan biasanya ada tutur sapa yang dilakukan melalui berbalas pantun. Namun setelah itu biasanya ada acara khusus ketika bahan antaran dan mahar itu diserahkan kepada mewakili unsur pemerintahan. Ya Pak Sayangnya. Ya. Kemudian unsur pemerintahan, apakah itu lurah ataupun kepala lingkungan, akan menyampaikan pesan-pesan khusus kepada kedua keluarga, khususnya kepada kedua calon pengantin. Kira-kira apa itu Pak Sayang yang biasa disampaikan? Baik. Dalam hal pertunanganan, sebagaimana tadi yang telah disampaikan Pak Edi, mengantar uang ataupun mengantikan kepeng, itu bahasanya Pak. Ya. Setelah terjadi dialog, maksud dan tujuan tamu yang datang untuk meminang, bahasanya untuk meminang si Polan dengan angka nilai yang telah ditentukan sebelumnya, Ya. baik itu uang bantuan maupun sebagai mahar. Maka oleh itu dari pihak si laki-laki akan menyerahkan ini sepenuhnya dulu kepada pihak pemerintah setempat yang berhadir. Ya. Baik itu kalau zaman dulu kepala kampung, Ya. ataupun mewakili, dan sekarang Pak Lurah ataupun kepala lingkungan. Itu uang antaran dan mahar diserahkan, kemudian oleh pemerintah setempat akan menggelar suatu acara untuk memberikan pesan-pesan ataupun ya. kriteria dalam hal pertunanganan yang akan kita jaga sebagai warisan leluhur dari dulu-dulunya hingga Ya. saat sekarang, yang dinamakan dengan sanksi. Oh, iya, Sanksi ataupun kalang batang sebagai bahasa biasanya, sesuai dengan daerah masing-masing. Namun tujuannya sama, untuk memberikan sanksi kepada hal pertunanganan.
Jadi di situ disampaikan oleh pemerintah setempat kepada pihak kedua belah pihak ataupun secara umumnya agar mengetahui ini Pak, sanksinya tidak tersurat ini. Ada tertulis, tidak ada suratnya. Gandhi. Ya. Namun tersirat. Apa arti tersirat? Itu tersimpan di pikiran kita yang telah kita pedomani dari dulu-dulunya, dari leluhur yang akan kita lestarikan hingga saat sekarang ini. Apa itu sanksinya itu? Adapun sanksinya adalah sebagai berikut. Ya. Yang pertama, ya. Yang pertama, apabila pihak si laki-laki yang mengantar uang beserta maharnya mengingkari, mungkir dari perjanjian pertunangan yang kita gelar, maka uang antaran sepenuhnya, baik itu uang ataupun mahar, itu nantinya dianggap menjadi milik si perempuan. Boh. Nah itu hati-hati yang Rugi itu kayaknya itu Mas Sayang. Makanya kalau bertunangan janganlah itu tapi yang artisnya lain pinjam ke situ. Cari tidak putus uang antaran tuh. Wah. Kalau juga sakit Hangus. hangus dia lah kasarnya hangus Iya. itu. Jadi milik si perempuan. Makanya si pihak laki-laki Pak, kalau sudah mengantar duit itu harus menjaga diri pihak laki-laki ini. Ya. Jangan nanti tergiur pulang atau nampang beku artis dari Jakarta ya Pak. Iya, Pak. Ang tinggalkan beku si Jubaida. Jadi kalau batunangan, Ya. yang dulu baki jok matu Jangan juga, baki lain. baki jok matu juga kan Tapi lain. mama gitu Macam nama-nama tu, macam nama-nama tu, macam nama-nama tu. Ya. Tapi kan yang mana-mana itu kan bosanmu, nggak mungkin dalam kucu. Jadi kalau ada memori HP yang lama-lama, sahabat hapus lagi. Hapus juga. Jangan jadi rusak pembicaraan. Itulah dah. Dan godaan. Nah, itu Pak satu. Itu perlu dijaga. Apabila si laki-laki uang antaran itu sudah diserahkan, mungkir di kemudian hari pada hari H pernikahan yang ditentukan, Ya. uang antaran sepenuhnya dan mahar itu dianggap jadi milik si perempuan ataupun bahasa biasanya hangus. Oke, itu kalau terjadi pemungkiran, Mungkir. artinya terjadilah konsekuensi Iya. dari yang tersirat itu tadi. Iya, iya. Kita bukan mendahului Tuhan. Iya, betul. Misalnya si calon mempelai ini kecelakaan, Iya, iya, iya. meninggal. Iya. Macam mana itu, Pak? Oke. Baik, Pak. Ah. Itu sebelum kita melangkah ke situ, Iya. ini ada kategori nomor 2 nih, Pak. Iya. Oh, dari sanksi tadi? Iya, sanksi tadi. Oh. Itu yang pertama. Iya, lanjut Apabila kedua. pihak laki-laki ingkar mungkir janji dari pertunangan. Danga itu. Itu dari laki-laki. Tapi kok Pak Sayang, kalau sebaliknya, Iya. cewek Nah, yang itulah kadang Pak sampaikan. Sabar. Iya. Tidak salah mama, masa rugi lagi. Oke. Iya. Pokoknya Yang kedua. jangan yang tiru nama-nama. Iya. Ya? Baik. Iya. Itu yang pertama dari pihak laki-laki apabila mungkir. Ya. Apabila sebaliknya pihak perempuan atau si perempuan mungkir seperti yang kita sampaikan tadi, Ya. maka dendanya, sanksinya, uang antaran beserta mahar yang disampaikan Kembali. dikembalikan 2 kali lipat. Wah. 2 kali lipat. Diganti. Oh. Contohnya, uang antaran 1 miliar, Iya. maharnya 1 mobil, itu kembalikan uang itu jadi 2 miliar. 2 mobil. 2 mobil lah mahar itu. Bayangkan itu. Kalau perempuan ingkar, Jadi lebih baik yuk. Lebih makin baru. berat. Hmm. Kalau laki-laki tadi cuma hangus saja, udah selesai. Ya. Kalau ini membayar 2 kali lipat sesuai dengan angka nilai yang diberikan. Ya, ya. Namun yang ketiga sebagaimana tadi yang ditanyakan Pak Edi, apabila ini ketentuan kodrat dari ilahi, Iya. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, kedua pihak lah itu. Itu nanti itu di luar dugaan kita, Pak. Iya. Nanti kita berembuk kembali ke belah pihak. Musyawarah Oh. secara kemufakatan, kekeluargaan untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Itu aja. Namun Iya, itulah iya. dijaga. Namun sebelum terjadi itu, mudah-mudahan kita kedua belah pihak berdoa bermohon nanti kepada Allah agar sanksi-sanksi tersebut terhindar dari kita kedua belah pihak. Mungkin itu, Pak. Wah, iya. Pemirsa, itulah beberapa hal terutama mengenai sanksi kesepakatan dari prosesi penyerahan antara uang dan mahar. Iya. Kedua belah pihak punya sanksi tersendiri. Pak Jainun, Iya, Pak. abonan bisa Bapak tambahkan dari penjelasan Pak Sayang? Terima kasih, Pak. Iya. Kemudian setelah selesai penabalan pertunangan yang telah disampaikan mewakili kelurahan ataupun ketingnya, di sana setelah selesai itu yang dibacakan si ganda 2 tadi, Iya. kapan jadinya ini? Nggak mungkin batunangan sama kepanjangan. Oh, lagi. ditentukan hari Tanpa pernikahan. ada hari H, kata orang sekarang. Iya, 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 iya. Maka kita ibaratkanlah umpamanya 3 minggu 3 minggu ke depan. ke depan.
kita akan laksanakan ini. Dan biasanya di kita di Sibolga ini Sabtu nikah, Minggu peresmian biasanya. Iya. Ya. Dan pada saat yang ditentukan itu disitulah kita berkumpul kembali. Iya. Kemudian yang perempuan, dia yang disebut nanti sebagai anak daro ini, pihaknya pun telah menunggu Oh, di rumah. jadi Karena pernikahan itu di rumah perempuan. jadi kesimpulannya menunggu waktu yang 3 minggu Iya. ke depan. Baik Pak Jainun. Tapi itu Apa? ada nang bertanya kau. Itu masalah bertunangan kan? Itu bertunangan itu. Apa? Mana dapat tanya mama, Pak sayang, Iya. angku. Iya. Jadi mama, Pak sayang, angku kalau ala bertunangan bebas sih. Apa jenak bebas? Yang kayak jam malam pulang. Bisa dibawa pulang anak tadi itu. Pulangkan jam 2 malam, malah bisa itu. Mama. Ambil tanggung jawab motor dah. Enak gitu kan kalau malam minggu bawa. Cuma Iya. Oke, Beko dijawab ya. Oke. Kita tahan dulu jawaban. Pemirsa, jawaban dari anak muda Dendi anak pasar belakang ini akan diberikan jawaban dan kami akan datang kembali. Masak sabua di dalam lapeti, utanglah ame dapatlah dibayi, utanglah ame dapatlah dibayi, utanglah nyola budi yo mati, dibawa mati. Utanglah budi dibawa mati. Pemirsa Pesona Budaya N2S TV, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Tadi terakhir Dendi anak muda ini ya dalam prosesi pertunangan itu terkesan disinilah saatnya kebebasan itu. masih jiwa muda tuh mama. Hah? Masih jiwa wajar. Oh, karena pertunangan tadi itu. Jadi maksud si Dendi kok ala bertunangan tuh semacam ala setengah pernikahan macam itu. Iya mama. Wah, sembarangan. Benar bisa itu dah. Tak sapu beko dah. Jadi kita dengarkanlah Oke, jawaban dari siapa duluan, Pak Jainun atau Pak Sayang? Sembarang. Pak Sayang. Oke. Ya. Baik. Ah, jadi begini Dendi, Iya mama. Ya? Sayang. agar sama-sama kita pahami, dalam hal pertunanganan itu masih sebatas ikatan, mengikat, ya, Ya. baik itu calon yang mau dinikahkan dan juga mengikat kedua belah pihak, sanak famili, kaum kerabat secara keseluruhan. Jadi tadi yang bercalik si Dendi kok jadi Merasa gembira ini wah tunangan bebas lah hambo. Itu belum tentu nak. Ya. Karena memang apa? Di dalam suatu pertunangan itu calon anak daro itu harus dikurung, itu bahasa kasarnya Pak, dikurung namanya itu. Kok bahasa pasaran itu dipingit lah atau bapingit. Bapingit ya. Yo, Bukan berpingit. maksudnya tidak bisa keluar rumah, bisa. Namun tidak bisa leluasa seperti waktu sebelum ikatan pertunangan. Ya. Menjaga apa? Karena apabila nanti keluyuran jumpa sama kawannya, walaupun positif hubungan mereka untuk cerita, Ya. pandangan dari yang lain, publik, si anu telah bertunangan, mengecek pula sama si anu telah si Madan juga tuh. Iya. Bonceng-bonceng pula. Apa dosa orang? Orang positif tadi aja. Padahal cuma kawan. Jadi menjaga itu segala sesuatu, Hmm. makanya si calon anak daroko dipingit lah di rumah. Dalam hal pemingitan tuh, ya itu bukan tidur saja, bukan mendekam di KB, ini enggak. Ada aktivitas. Contohnya apa aktivitasnya? Biasalah ya. Di dalam waktu siri peminangan itu Pak Edi, kan ada perangkat siri peminangan. Iya. Ada pinang baukir, Ya. ada jarum, ada benang, segala sesuatu. Itu apa artinya itu? Itu diibaratkan kalau sudah bertunangan
calon anak daronya itu nanti belajar di rumah untuk menyulam-nyulam, biar ada kegiatan, biar jangan ada kepikiran untuk keluyuran di luar. Itu satu. Menyulam dengan Pak Edi, contohnya untuk bantal guling. Kan ada bantal guling, pandang cali itu. Iya, apa Ada bantal guling, basi ulam. Selam tangan. Kokinya lah main ngagel itu. Cetaan sadonya. Teman-teman dalam Pak Edi mungkin dahulu. Calon anak daro itu menyulam itu. Selam bantal atau sapre. Berarti istilahnya menghilangkan rasa bosan lah. Iya, namun cara ini udah di kungkungnya di rumah dipingit. Jadi itulah makna tadi uang perangkat-perangkat yang diserahkan sebagai syarat peminangan itu ada sirih, ada buah kari yang macam itu berarti saya Pak Edi itu dan mengingatkan karena ini oleh bertunangan. Iya. Kemudian di rumah ini selaku anak gadis jangan selalunya mengikutkan ataupun menurutkan orang tua namanya orang tua yang mano batana sadonya. Ini harus disitulah membenahi. Dalam pertunangan itu menunggu akad nikah. Karena mengapa Pak Edi? Setelah menikah nanti namun ke rumah aja menyasa baju. Batana. Itu. Saya tidak ada sampang. Pulang ke rumah. Masa kalau kami? Aduh kamu sih Dandi. Jadi jangan yang tiru juga manu-manu tuh. Jangan lagi pandai batana. Ke kafe saja gitu. Itu. Ya. Oke, Bapak. Jadi itulah mampingit. Jadi kok masalah dibawa bebas itu merasa kok kategori untuk bebas katanya belum ada untuk ke situ. Iya, artinya bukan itu maksud tujuan. Bukan dalam milik bulat itu bukan karena belum akan nikah. Kecuali yang datang nikah. Kan mempelai padusi kan dipingit. Istilahnya. Jadi mempelai pria? Begini. Bedanya semangat laki-laki sama semangat perempuan. Kalau cerita orang dahulu Pak Edi, iya Pak Tanjung. Iya. Kok padusi, kok anak gadi, kok anak tunangan, kok harum mana katanya. Murah tak sapo. Betul, antayun. Boleh jadi, boleh tidak. Kaum hawa kok hanya yang diawasi. Kok laki-laki, Pak, takut saya dan laki-laki aja. Akhirnya itu aja. Tapi ini ada sanksi. Ada sanksi. Jangan beko lah, bebas antong. Paling kata untung lo kedapet bodoh sibuan di situ. Tinggal baru Tagalog. Kan masih jiwa itu kan masih banyak itu dijaga. Itulah dijaga tuh. Kebebasan tidak ada dalam pertunangan. Namun kalau ada pemonyo nanda kok baso milenial apel katanya itu Pak Edi menjumpai teman kami semalam itu. Tidak ada salahnya bertandang ke rumah. Itu. Jadi singkatnya Pak Sayang, terutama generasi muda dari masyarakat pesisir. Itu harus tahu. Bahwa pertunangan itu bukanlah memberikan kebebasan. Belum saya tahu dulu ya. Mau sama maladnya aku tanya. Bukan memberi kebebasan secara penuh. Apalagi di luar sana terlalu banyak godaan-godaan. Kemudian kok bisa memesankan niko, terutama ke anak-anak muda kok lah, termasuk si Dendiko kan. Macam niko. Berbuatlah bebas, tapi akhirnya terikat dengan sanksi tadi. Tapi kalau kita bersikap terikat, maka kita bebas dari tuntutan. Itulah aturan-aturan itu yang mengikat kita. Tapi kalau terikat, Tapi kalau ala ketambo, pada pun jauh di luar provinsi, kan? Apakah misalnya di Riau, di Sumatera Barat, di Padang, di Pariaman, kan, Pak Tanjung? Jadi harus dijago itu. Apalagi kok bude sana uci pulo kan? Kok di situ dah payah dah. Hati-hati, banyak godaan ya. Baik, Pak Jainun. Apa kesan Bapak ketika ada anggapan orang-orang muda pesisir hari ini seakan-akan kalau sudah proses pertunangan itu ala bebas gitu aja, ala setengah menikah kitanya. Apa pendapat Bapak itu? Terima kasih Pak Edi. Pendapat yang demikian dari kaula muda itu sangat salah. Sangat salah dan bertentangan dengan ajaran agama kita. Seperti itu Pak ya? Ya. Jadi pingitan itu rentetannya, kemudian umpama janji tadi sebulan atau 3 minggu, 4 hari sebelum hari itu dihadirkan orang ini di kantor KUA. Penataran istilah kesehatan.
Kalau kita dulu penataran P4, kalau orang Iya, ini iya. penataran akad nikah. Oh, sekarang sudah ada itu Pak ya? Ya, Iya, ada. iya. Jadi itulah kira-kira proses tuh. Dan pendapat kaula muda yang menyatakan bahwa dengan bertunangan bisa bebas segala-galanya, salah besar itu. Salah besar. Tidak benar. Dan tidak sesuai dengan syariah Islam. Iya. Hukum Islam, ya, ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ya. Jenon. Pemirsa yang berbahagia, dalam paket Pesona Budaya hari ini nanti akan kita lanjutkan tentang proses persiapan pernikahan. Pemirsa, mudah-mudahan masih ada yang tanya lagi. Ada yang mau ditanya lagi? Atau pas dulu? Pas lah dulu. Pas dulu. Haus Baik. malah ini. Iya, Bah. Baik, pemirsa, akan kita sambung kembali dialog selanjutnya mengenai prosesi pernikahan. Masak sabua di dalam lapeti, utanglah ame dapatlah dibayi, utanglah ame dapatlah dibayi, utanglah nyola budi mati, dibawa mati. Utanglah budi dibawa mati. Pemirsa yang berbahagia, kita lanjutkan kembali dialog tentang prosesi pernikahan adat pesisir Sibolga Tapanuli Tengah. Pak Sayang, Ya. tadi kan di akhir acara pertunangan ditentukanlah hari pernikahan. Iya. Anggaplah yang 3 minggu tadi itu sampailah harinya untuk menuju proses pernikahan. Tentu kedua belah pihak, baik di rumah pihak laki-laki maupun di pihak anak gadis, sudah bersiap masing-masing. Kalau dari rumah Marapule, apa yang biasa dilakukan? Tentu kumpul keluarga, kemudian ada acara pemberangkatan untuk mengantarkan. Iya. Itu biasanya Pak Sayang ada acara khusus. Misalnya begini, tentu nanti setelah disampaikan maksud dan tujuan kepada yang diundang untuk mengantar, kan biasanya ada acara makan, dan ditutup dengan doa, barulah diantarkan. Nah, menuju ke rumah anak daro. Sampai di rumah anak daro, itu biasanya apa yang terjadi? Begini Pak Edi, ada kalanya untuk mengantarkan Marapule, ya. Kalau kita mengkaji di zaman dahulu, itu Marapule yang mau diantar itu ada kalanya diarak itu Pak pakai sekambang itu. Mau menikah. Ampun ini nanti kalau tidak menikah diantar Marapule yang bagandang itu bisa diarak itu. Dengan alat musik tradisi pesisir ya. Iya, ada juga gelombang itu Pak Edi. Itu tergantung permintaan dari pihak laki-laki kalau sanggup. Namun ada juga kalanya setelah kita kumpulkan sanak famili di rumah calon mempelai laki-laki, ya, dibuka acara bahwasanya pertemuan kita untuk mengantarkan Marapule untuk melaksanakan akad nikah ke rumah calon besan kita di Sopopopo contohnya. Kita gelar acara, makan bersama dulu, baru doa syukuran, baru turun diaraklah Marapule kok. Sama umat famili sadonyo. Ada itu tanpa gendang, ada tanpa si kambang, ada bisa tidak masalah. Kita anggap dulu yang pakai si gandang lalu kita belok dulu. Ya, diarak pakai gandang, selesai mendoa, diarak mau sampai ke tempat mempelai perempuan, itu disambut oleh gelombang dulu Pak Edi itu. Gelombang apa itu? Gelombang 12 pesisir. Gelombang macam nama itu. pencaksilat itu. Iya, macam pencaksilat. Gelombang dulu, setelah itu usai didamaikan, masuk kampisir untuk menganu ulu ambeknya. Barulah ke lamar rumah pengantin anak daro kok dia ada kembali ke randai. Barande. Randai. Iya. Di situ nanti harus kita cari itu sunting di atas meja itu Pak. Iya. Yang nganu nanti Dendi.
Sunting itu di atas meja kita macam itu dikelilingi itu pakai pencak, randai namanya itu. Yang Basile tuh. Iya, jadi sang raja tadi, Raja Sahari itu Marapule duduk. Ya. Si kalau orang Berhadapan dengan pemain randai, Nyo Rajo. ya Pakai pakaian kebesaran Nyo. Raja Sahari. Iya. Ya, Raja mau Sahari. menikah ke tempat Calon Daro. istri ya. Setelah habis randai, bubar, dipersilahkanlah Marapule masuk ke dalam. Ke rumah. Ke rumah calon anak Daro. Ya. Di situ setelah menunggu Pak, ada kepala desa ataupun kepling keplor, Ya, termasuk petugas. pencatat nikah ataupun dari Pak Kua ataupun Tuan Kadi udah situ, sanak pemilih atau bangun, tokoh masyarakat, tokoh ya, jadi pandai ya, sudah hadir ya, semua. Ya. Maka setelah masuk ke dalam, digelarlah acara untuk pernikahan. Pertama diawali pembukaan oleh pengetua adat, bahwasanya dalam pertemuan kita ini adalah untuk menindaklanjuti pertunanganan Ya. antara anak kita Sipolan dengan Sipolan beberapa minggu yang lalu. Ya. Sekarang kita berkumpul kembali adalah untuk melaksanakan ijab kabul pernikahan. Nah, Maka kalau- untuk itu nanti diserahkanlah sepenuhnya kepada bapak pencatat pernikahan ataupun bapak tua setempat. Nah, itu. artinya proses pernikahan ijab kabul Iya. itu sepenuhnya dilakukan oleh pencatat nikah. Iya, bapak tua lah. Ya, dari KUA. Iya. Ada pertanyaan saya, Pak Zainul. Iya, Pak. Minum Pak dulu Ya, minum. Haus dulu. Jadi begini, ketika Marapule datang disambut dengan gelombang 12, Enggak. kemudian duduk menyaksikan rande, Rande. ya, masuk ke dalam. Ya. Ketika akan ijab kabul, ketika Marapule datang, dia kan pakai baju Kebesaran. raja, Iya. kebesaran raja, pakai gulang-gulang Iya. ikat kepala. Iya. Kemudian ketika akan ijab kabul, kalau di daerah lain kita bukan membanding-bandingkan. Iyalah. Itu pakaian itu bisa dipakai langsung untuk ijab kabul. Iya, ada juga bisa dibuka. Tapi di pesisir, Buka dia. mengapa harus dibuka, Pak Jainun? Artinya tidak pakai gulang-gulang, tidak pakai atau jas atau apa? Kenapa harus dibuka semuanya itu? Pakaian ini. Iya. Terima kasih, Pak. Kalau pakaian kebesaran ketika randai dipasang sebelum masuk ke dalam, Iya. ini kan sudah ada kian pakaian serat yang dibawa, Pak. Itulah yang ada anak muda pengawalnya Iya. membawa tas ya. Iya. Tas. Dan setelah di dalam, mohon sebentar supaya pakaian ini diganti. Kan begitu. Jadi biasanya ini baju putih. Ya, baju putih kemudian pakai Jas hitam. kain apa nih? Setengah Kayak sungkit. kain sungkit Sengket setengah ya. paham. Nah, kemudian dipersilahkanlah duduk. Ada kalau bahasa kita kereta, Pak. Kereta-kereta. Iya. Dan di kereta itu ada kasur yang dijalin, disitulah didudukkan awal-awalnya Ya. calon mempelai ini. Jadi ketika tadi pengetua adat pun atau tokoh agama pun membuka acara, Ya. maka acara ini diserahkan kepada Pak Kua, barulah disuruh apain ke bawah, Pak. Tidak dikasih itu lagi enggaknya. Oh, Acara ada turun. apa kan? Iya. Disuruhlah turun ke bawah. Iya. Kemudian oleh Kua dihadirkan itu anak daronya. Tadi kan di dalam. Iya, di dalam kamar. Manu anak daro gitu kan. Hadirlah. Keluarlah dari kamar. Iya. Ya. Berikut mahar. Oh. Nah, mahar yang Allah disediakan kian. Waktu mengantarin itu kan ada uang, ada mahar. Iya. Keluarkanlah ini, Pak. Nah, disitulah mulai acara yang diserahkan kepada Pak Kua ini memimpin acara untuk pernikahan. Iya, artinya itu sudah tanggung jawab dari KUA. Iya. Nah, Pak Sayang, yang menjadi pertanyaan saya itu sesungguhnya, mengapa pakaian kebesaran pesisir, raja pesisir itu harus dilepas, harus dibuka? Apakah sejak dulu-dulunya seperti itu? Nah, begini, Pak. Ya. Karena kita tadi bercerita dalam acara mengarak itu kan budaya Sekambang. Iya. Jadi menurut biasanya kalau sudah diarak pakai sikambang, pakai gelombang, itu mempelai itu harus pakaian adat sepenuhnya, ya.
Ya. Kalau cuman pakai jas ataupun peci hitam, celana hitam, pakai kain, kurang layak, Pak. Mungkin dari dulunya udah begitu. Iya. Itulah Raja Sehari itu diarak pakai gelombang. Iya, iya. Kemudian mengapa setelah masuk ke dalam tidak dipakai lagi itu? Iya. Karena di dalam cuma melaksanakan ijab kabul. Jadi makanya itu dilepas semua. Tinggal nanti dia pakai kemeja putih, pakai jas hitam, pakai Iya. peci. Iya. Dan Itu itu aja. sudah berlangsung sejak dulu. Sudah, Pak, itu. Karena barangkali ada juga yang bertanya. Iya. Saya tadi membandingkan dengan daerah lain. Iya. Ada beberapa daerah yang melakukan ijab kabul dengan pakaian adat Iya. yang lengkap itu. Iya. Nah, tapi kalau di pesisir tidak seperti Tidak itu. Ya. seperti itu, Pak. Iya. Pemirsa, demikianlah beberapa prosesi daripada pernikahan tadi, sejak dari mengantar Marapule menuju ke rumah anak daro dan seterusnya sampai pernikahan dan ijab kabul. Sampai di situ selesai ya Pak Jainun, Pak Sayang, prosesi pernikahan menurut tata cara dan adat istiadat masyarakat pesisir di Sibolga, Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, kita akan sampai pada bagian akhir prosesi pernikahan ini. Kami akan datang kembali. Masak sabua di dalam lapeti, utanglah ame dapatlah dibayi, utanglah ame dapatlah dibayi, utanglah nyola budi mati, dibawa mati. Utanglah budi dibawa mati. Pemirsa Pesona Budaya N2 STV, sampailah kita pada tahap terakhir dari rangkaian prosesi pernikahan masyarakat pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah. Yang terakhir tadi adalah uraian dan cerita tentang prosesi pernikahan. Walaupun tidak lengkap seluruhnya, ya oleh karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan ya informasi yang lain dapat juga penonton cari. Sekarang Pak Jainun, Pak Sayang, anak muda, Ya. iko penting. Iko menyangkut masalah kekerabatan. Bahasa anak sudaro. Ayo. Pemirsa, tahap pertama marisi, tahap kedua sirih batanyo, tahap ketiga mengantarkan kepeng dan pertunangan, tahap keempat pernikahan, tahap yang terakhir yang kelima disebutkan mengulang jejak atau menjalang. Apa itu? Kita akan segera membicarakan. Ambo ingat bana dulu Pak Zainun, Pak Sayang, waktu kami menikah itu ada namanya menjalang. Sebagian mengatakan mengulang jajak. Ya, karena kita tidak tahu apa itu, ya kita samui saja lah. Tahu apa? Mana mendangan menjalang? Belum pano. Nah, itu. Menjalang. Karena baru nikah kan? Iya. Ikong kerajo kan bersih ya? Jadi mesti menikah dulu baru tahu. Iyalah, indak juga. Kok itu boleh saja. Tapi idealnya, karena pernikahan itu adalah ikatan dari dua keluarga yang semula tidak saling kenal, menjadi kenal dan dipersatukan. Maka harus tahu apa tutur, apa basong. Jadi secara umum lah dulu, Pak Sayang. Apa itu? Menjalang atau mengulang jajak kok sesudah berapa hari pernikahan? Baik, kau kan nambah kupas masalah untuk mengulang jajak ataupun menjalang. Iya. Itu dilaksanakan biasanya Pak
setelah peresmian atau beberapa hari atau seminggu kemudian, kedua mempelai itu dibawa oleh itu. Ada mendampingi itu, konan eteknya. Dan siapa dua Pak itu ada? Ada mengawani itu. Ada keluarga, orang tua, orang tua ya. Nah, jadi di kampung itu siapa yang dituakan? Berarti kalau zaman dahulu penghulu kepala kampung. Iya. Itu pengantin tuh Wang Dendi nanti kalurah lah dulu umpamanya. Mana pelurah mana? Pasal belakang. Pas belakang. Ah, kasih tu ibu si Dendi kok. Bawa contohnya sama Panak Daroko. Iya. Untuk silaturahmi ke lurah setempat ataupun ke bapak kepala lingkungan. Artinya apa? Untuk mengikat, melaksanakan adab, sopan santun, kekerabatan, tata kerama. Babaso. Itu. Jadi oleh kedua mempelai dibawa oleh itu ke rumah kepala desa lah dulu. Dipersilakan duduk. Dalam pertemuan itu kepala desa pun memberikan nasihat nakah kedua mempelai itu. Wejangan-wejangan. Termasuklah di situ. Iya, namanya pengantin baru. Iya kan. Dinasihati itu. Dinasihati. Walaupun di kantor kuah sebelum menikah itu ada juga penasihatan itu Pak Edi. Iya. Itu penasihatan sebelum menikah. Ikut sesudah. Nah, ya itu untuk ke kepala desa. Nah, jadi ambusan pengambing itu Pak Edi dulu waktu kita masih 98 ambu menikah. Iya. Pak yang dibawa ke kepala desa didampingi. Dagilah wejangan. Dulu macam itu. Jagi minum. Iya. Kena ada roti, konan kue lah, cemilannya. Iya. Sampai saat kita baca itu. Ada kira-kira pantun dan bisa Pak Sayang sampaikan soal menasihati Marapuli Jona? Ada. Coba dulu Pak Sayang. Ada itu. Apa itu kira-kira? Jadi kok pantun yang itu menasihati Marapuli sama nak Daroko. Iya kan? Nah, yang pertama katanya ujung pasi bakelok-kelok tuanya Pak ini. Ujung pasi bakelok-kelok. Bakelok lalu ke Tabi Karang. Itu. Iya. Bakasih-kasih lalu nama budaya itu hanya anjurannya. Bakasih-kasih saling mengasihi. Jangan didengar di tanah orang. Jangan didengar gunjingan orang maksudnya. Alah. Mengerti itu? Ujung pasi bakelok lalu ke ujung karang. Bakasih-kasih nama budaya jangan didengar di tanah orang. Iya, pas. Karena fitnah itu kejam. Fitnah itu fitnah itu masuk Minang itu. Fitnah artinya fitnah itu. Intinya saling percaya, saling menjaga. Sakato. Itulah wejangan tadi yang disampaikan oleh orang tua Pak itu kepala desa. Kemudian ada semua oleh pantun itu Pak Edi. Apa itu? Pantun nasihat juga itu ke dua mempelai itu. Pantun nasihat juga. Iya. Ala dipilin-pilin kata basahan mandi. Ya, dibawa lalu kata pian. Iya. Ala dipilih tanpa hati. Jangan menyasar kemudian. Itu pula. Jangan baca mengati. Ya. Pilih ke si Fitri, nanda pulang ke si Susi. Bisa. Itulah pantun tadi nasihat. Kau itu berarti yang di Mela tumbuh. Jangan samui parangi nama mano tu. Berarti yang di Mela tu di Bangsal itu ya. Itu. Jadi itulah tadi Pak Edi. Iya. Kan jangan nasihat itu. Iya. Kedua mempelai kok. Karena mengapa? Kedua mempelai itu lantaran baru awal perdana untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam rumah tangga, itu gangguan sangat rumit, sangat banyak. Iya. Ya, walaupun dalam istilah orang katanya kapal melayarkan sebuah kapal, angla nakodanya. Iya. Itu masih mendingan Pak Edi. Kalau kapal kan gadang itu besar. Iya. Kalau sekitar nyombak tidak terasa itu ada. Nanti ku awak nanti kayukan ke biduk sarampu. Badu awak di biduk itu. Seorang mendayung. Oleng beketarusan. Iya. Jadi kalau tidak pandai mereka menembang-nembang, sama tak balik. Di Sampung tak balik itu. Makanya dalam mengajukan bahtera itu kan biduk perahu, bukan kapal. Iya. Kayukan ini. Jadi yang di muka kok teleng ke kanan, ini bukan teleng ke kanan, ini balas ke kiri, berimbang. Nah, disitulah dalam wejangan tadi itu saling turut menuruti, saling kasih mengasihi, saling pengertian. Itu aja wejangan Bapak Ibu itu bukan kepala desa. Oke. Ini kalau dari Pak Zainun, meminta dulu kira-kira apa yang bisa dipasankan oleh tadi kan dari pimpinan kelurahan atau desa. Kini kalau dari kekerabatan keluarga tahun cula konanete. Apa kira-kira itu Pak Zainun? Nama Acu. Kira nasihat kawan ke Pak Iya. Kemudian pas macam kecil Pak Sayang tadi bahwasanya ibarat melepas bahtera rumah tangga kok kan. Iya. Tentu ada nasihat untuk kedua mereka ini. Ya. Ada kadang itu dipilah-pilahnya. Untuk padusi untuk laki-laki kok. Kemudian yang sekarang sekaligus.
nasihat. Iya. Sesuai kata pantun pasisir. Ayawi pasabak elok katanya. Iya. Basimpang jalan katatian. Kok muna elok sama elok, barulah timbul pengertian. Iya. Jangan itu. Ingat itu. Nah, elok saya disuruh. Jadi kemudian kita ingat pulau. Iya. Ada pulau pantun mandailing juga mengecek. Iya. Tek-tek marsi tek-tekan, tok-tok marsi tok-tokan. Wah, kata kok itu. Elek marsi elehan, olo marsi olo. Jangan kata orang mi tek-tek itu. Iya. Tapi lentong, gimana ya? Kemudian tak lupa pula kepesan untuk kedua belah pihak. Iya. Pada lahirnya heboh muna orang gue kan betul Iya, betul. Namun pada batinnya telah terjadi kekeluargaan yang sangat luas antara wanita dan pria. Iya. Jadi kalau begitu bagaimana? Kok umak juayah bagi wanita entong otomatis menjadi umak juayah bagi laki. Iyalah. Betul. Dan sebaliknya umak juayah bagi laki itu otomatis Menjadi satu. iya. Dan famili Batamba. Disitulah dijadikan pertuturan. Iya. Pak Tuo Kasiko, Iya. Nah. Mbak Mak Tuo, Mbak Oncu, Ete, Mbak Mak Oncu, Acu, Mbak Abang, Mbak Oge. Iya. Kalau dari Barus ada Teta, Teta, Teti, iya kan? Tahu ge. Jadi tidak sembarangan. Itu sih emang nikah ada apa yang menyalang, tak bisa itu. Iya, Dilaksanakan itu. mesti itu. Itulah yang menjalankan. Jadi inti pokoknya Pak Zainun, Pak Sayang, dan penonton sekalian, karena prosesi pernikahan di masyarakat pesisir itu adalah terikat dengan hukum dan syariah Islam, mau tidak mau sasaran dan tujuan akhirnya adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang diberkahi Allah, kan macam itu, dirahmati. Itu aja dah. Jadi kira-kira ada lagi tambahan Pak Sayang di bagian akhir kok untuk penutup? Kepada namudo-mudo atau apa? Ampuraso lah cukup lebih dulu karena di sisi terakhir tadi kan menjalang-jalang. Iya. Namun seketika mau tambahkan tadi Biasanya dulu kau peyok menjalang ke rumah mama awak atau itu kan selalu diberi aku bingkisan. Iya itu ada. Ada itu kalanya itu jadi. Anda kok kini dah kok masih mampu dahulu. Iya. Setelah kita diwejangi, ada dinasihati oleh Pai pulang. Ada diberikan kita berupa cenderamata itu. Tapi jangan dinilai harganya. Iya. Namun itulah ketulusan dari yang menasihati kita, baik itu kepala desa ataupun penghulu, ataupun sanak famili. Dia gini kita oleh itu. Iya. Ampuraso panah itu kain. Tanjung iyo. Kain apa arti kain itu? Dua kategorinya itu. Kalau kain sarung ya dagingnya, itu berarti dibawa untuk sholat. Ingat itu nanti. Sholat sidang dia yo. Kan? Dimulai dari kini itu kayak Apalagi saja ada iyo. Apalagi saja ada. Saya pakai itu Pak ini. Iya. Taruh ada dulu kain sarung sabua. Iya. Kok kini kameranya wadingor. Iya. Apalagi gajah. Mangga. Kau dahulu mungkin. Apa dahulu? Kinari murah seperti itu. Macam-macam lah itu. Iya. Apa arti kain yang diagi oleh bapak tadi atau famili kita itu? Iya. Itu untuk sholat. Kalau kain sarung. Iya. Kalau dagingnya beko dapat kita buka di rumah kain panjang ini, tahu kain panjang? Salendang. Bukan salendang, ada apa ini? Asari dulu. Kain panjang. Kain salendang. Umat itu memakai anak gadi. Bukan kain sarung. Kalau sarung ini panjang. Kain sarung kan bule basatu. Dipakai sholat. Oh, ikut panjang saja. Iya. Kok itu sampang dagingnya? Iya dikecekkannya, ikut kainnya enggak. Dipelok di karate dibungkus. Ikolah dari bapak dah. Iya. Kok kain panjang dagingnya apa artinya itu? Berarti itu apabila laki-laki mengomongan itu pendukung itu. Jadi orang bukan itu asal dagingnya itu. Itu doa itu. Munak laki dapat momongan, orang tu laki dapat cucu. Alah. Iya. Kain panjang itu. Kan itu Itu menggendong. Bukan piala dagingnya sekarang ini. Indah. Jadilah. Itu ya Pak Edi. Iya, Pak Zainun. Apa kira-kira pesan kepada masyarakat kita lah, terutama kepada anak muda-muda kok. Pertama sekali kepada kaula muda. Iya. Seringlah belajarlah. Ya. Dan ini pun kerjasama kita dengan pemuda-pemuda ini, di mana dalam pesta sangat perlu mereka ini. Iya. Janang, ya kan? Iya. Mereka ini jangan. Kemudian kepada orang-orang tua seperti kita ini, cobalah, walaupun tidak seluruhnya kita mengambil,
jangan lupa Iya. bahwa kita punya adat pesisir yang terkenal di seluruh Nusantara ini. Itu Pak pesan kita. Baik, terima kasih Pak Zainun, Pak Sayang. Iya. Dan Iya. pemirsa yang berbahagia, kita akan menutup pertemuan kita hari ini dan tentu sudah banyak informasi yang disampaikan melalui perbincangan kami bersama Pak Zainun, seorang tokoh masyarakat pesisir, kemudian juga Pak Sayang, pelaku seni dan budaya pesisir di kedua daerah ini, Sibolga dan Tapanuli Tengah. Maksud dan tujuan kami sebagai media adalah memperkenalkan dan kembali mengingatkan bahwa sesungguhnya adat, tradisi dan budaya pesisir ini di Sibolga dan Tapanuli Tengah sudah berlaku sejak ratusan tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan ini akan terus terjaga sampai seterusnya pada waktu-waktu yang akan datang, walaupun Pak Zainun, Pak Sayang, kita tidak bisa membantah terjadinya perubahan-perubahan akibat perkembangan zaman dan teknologi. Pemirsa, semoga ada guna dan manfaatnya. Dan tadi Pak Zainun bapantun, Pak Sayang pun bapantun, Ambo pun bapantun lagi. Ikonan biasa-biasa saja. Maaf dah Pak Zainun, maaf dah Pak Sayang. Pemirsa sekalian, terutama masyarakat pesisir Sibolga Tapanuli Tengah, baik nan barado di kampung halaman maupun di perantauan, apalah kata orang kita di siko, siamat bintang siamat, ketiganya bintang puyuh lago. Dusanak sadonyo di kampung halaman, di perantauan, kami doakan selamat. Kami nan di kampung halaman pun andaknya tak jauh dari maro. Kan begitu Pak Zahir? Paham itu? Amin, paham. Sebagai penutup, balabu biduk di kualo biduk pincalang babali haluan. Kolah iyo tadanga salah dikato. Mintalah kami sadonyo dimaafkan. Baiklah ya. Jangan lupa sayang, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu sana. Pulau Lapan dan jauhlah di tangan. Pulau Lapan dan jauhlah di tangan. Di barisannya pulau dua, siang sholat dua. Di balik pulau siang sholat dua. Hancurlah badan dikandunglah tanah. Hancurlah badan dikandunglah tanah. Dimudi nambahi ojuo dikana laju. Mudi nambahi dikana laju. Kalaulah indah karenaulah bulan sayang. Kalaulah indah karenaulah bulan. Di manolah nyola bintang hari menenggilah hari. Di mana bintang menenggi hari. Kalaulah indah karenaulah Tuhan sayang. Kalaulah indah karenaulah Tuhan, indahlah nyola kami kamari, sampailah kamari. Indahlah kami sampai kamari. Lima buah lada lima tuan. Lima buah lada lima. Masalahnya sebuah
sebuah di balik daun. Kasihlah Tuhan Allah diterima dendang. Kasihlah Tuhan Allah diterima. Indahlah nyoka lupa odabun beribulah tahun. Indah kalupo beribulah tahun. Pisanglah ame baola balai. Pisanglah ame baola balai. Masalahnya sebuah peti di dalam peti.